Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada hari ini usia kita sampai di hari ke-28 dari bulan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita, salatnya, saumnya, qiyamul lailnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, semuanya menjadi catatan amal soleh kebaikan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semuanya istiqomah mencintainya, mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Tema kita yang akan kita bahas pagi ini atau siang ini adalah husnul khuluq atau baiknya akhlak seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Ini pertanda bagi kita kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencontoh, mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebagus akhlak manusia selain akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih bagus adabnya manusia selain adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya kita dalam hal apapun mengikuti pribadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Darda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumil qiyamati min khuluqin hasanin wa inna allaha la yabghidul fahishal badiyah. Hadis dalam Sunan At-Tirmidzi. Nabi mengatakan, tidak ada sesuatu apapun lebih berat di timbangan seorang mukmin kelak di hari kiamat melebihi daripada beratnya timbangan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang agung. Dan Allah membenci kejelekan akhlak, Allah membenci kemaksiatan, Allah membenci kezaliman. Maka baiknya akhlak itu mencakup dalam segala sisi kehidupan. Dalam perbuatannya selalu dijaga juga. Tidak ada perbuatan yang menyakiti hati orang lain, yang merugikan orang lain. Dalam perkataannya, seorang mukmin, seorang muslim akan selalu mengatakan yang bermanfaat, berguna bagi dirinya, bagi orang lain. Dalam ibadahnya, dalam pergaulannya, dalam muamalahnya, semuanya disertakan dengan akhlak yang mulia adalah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah mengatakan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah kepada manusia itu perkataan yang baik. Allah pun menyuruh kita semuanya untuk senantiasa berucap berkata yang baik kepada manusia. Bahkan Allah menyuruh kita untuk membalas kejahatan, kejelekan, keburukan dengan hanya kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah mengatakan, balaslah billati hiya ahsan, kejelekan, keburukan yang orang lain perbuat kepada kita dengan kebaikan. Dalam surat Fussilat ayat 34. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, amarul mu'minina bis sabri 'indal ghadab. Allah Subhanahu wa taala menyuruh sekalian mukmin muslim untuk apa? Menghadapi kesabaran, menghadapi kemarahan dengan kesabaran. Wal hilmu 'indal jahli wal 'afwi 'indal isti'ah. Fa idza fa'alu dzalika asamullah wa akhda'u lahum aduwwuhum. Maka Allah menyeru pada kita semuanya untuk bersabar atas kejahilan-kejahilan dan berupaya kita untuk memperbaiki dengan ilmu. Kita berupaya juga untuk memaafkan kejahatan-kejahatan, kejelekan yang orang lain lakukan kepada kita semuanya. Maka jikalau itu dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim, Allah akan menjaga kita semuanya dari musuh-musuh Allah. Allah akan menyelamatkan kita semuanya. Allah akan kita jadikan orang yang mulia di hadapan manusia. Nabi SAW memberikan nasihatnya kepada para sahabat, terlebih kepada sahabat senior adalah Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'ad bin Jabal. Dan beliau mengatakan kepada dua orang sahabatnya ini, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kalian berdua kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian berdua kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dan balaslah, ikutilah kejahatan, kejelekan yang menimpa kalian dengan kebaikan-kebaikan. Sama dengan kita juga tatkala kita telah berbuat kejahatan, kejelekan dan dosa, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hapus dengan amal soleh dan kebaikan berikutnya. Pun tatkala seorang menyakiti hati kita, maka kita pun membalasnya dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaulah manusia dengan akhlak yang mulia. Inilah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Nabi dalam hadis ini mengumpulkan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan akhlak. Kenapa demikian? Karena ketakwaan kepada Allah akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Dan baiknya seorang manusia dengan sesama makhluknya, dengan kawannya, dengan temannya, dengan tetangganya, dengan sahabatnya, akan memperbaiki dan menambah kecintaan di antara keduanya. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan
kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita mencintai Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang berakhlak mencintai Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Adapun akhlak yang mulia akan mendatangkan kecintaan manusia di sekeliling kita semuanya. Bayangkan, bertakwa kepada Allah akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak mulia kepada sesama kita akan mendatangkan kecintaan manusia kepada kita semuanya. Itulah nasihat Rasulullah SAW kepada dua orang sahabatnya dan kepada kita semuanya untuk senantiasa kita ikuti. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim khuluqa. Yang paling mulia, yang paling sempurna seorang mukmin imannya, kata Rasulullah, adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik di antara kalian, di antara mereka akhlaknya. Wa khiyarukum linisa'ihim khuluqa, dan juga yang paling baik di antara kalian, dan di antara kita kaum muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah juga yang paling baik kepada para istrinya. Maka istri adalah orang terdekat kita. Istri adalah orang yang sangat mengerti mungkin keadaan kita. Istri adalah orang yang menyiapkan segala urusan keperluan kita, yang menjaga urusan rumah tangga kita dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, sebaik-baik para suami adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Tatkala sudah baik akhlaknya kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, maka tidak menutup kemungkinan pasti akan baik akhlaknya kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Namun tatkala kepada keluarganya kurang baik, berlaku kasar, perkataan yang kotor diucapkan, tidak mungkin dia mampu berbuat baik kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya. Tidak mungkin dia akan berkata baik kepada saudaranya. Inilah nasihat Rasulullah SAW, bahwa Nabi mengatakan yang paling baik seorang mukmin adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama salaf mengatakan bahwa baiknya akhlak itu terbagi dua. Pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengetahui seluruh apa kewajiban-kewajiban kita yang hendaknya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita wajib mengetahui apa tugas kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya merupakan apa? Merupakan bukti kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anna kulla ma ya'ti min Allah yujabu syukron. Apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya, kesehatan, kekayaan, keluarga, anak, istri, apapun, bahkan ujian, sakit sekalipun, bagi seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa bersyukur, mensyukuri segala posisi kehidupannya yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, baiknya akhlak kita kepada manusia ya, akan teraplikasi dalam dua hal, yaitu apa?
melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, baik perbuatan ataupun perkataan. Kemudian yang kedua adalah apa? Menjaga dirinya untuk apa? Tidak menyakiti hati orang lain. Qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan. Jadi berbuat baik, berakhlak baik kepada manusia itu yang pertama adalah mengeluarkan kebaikan-kebaikan, melahirkan kebaikan-kebaikan dalam ucapan dan perbuatan. Sekaligus dalam waktu yang bersamaan menahan diri, menahan hati untuk apa? Tidak menyakiti hati orang lain, baik dengan ucapan ataupun perbuatannya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, itulah akhlak seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menyakiti hati saudaranya dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Namun sebaliknya, dia akan memberikan selalu kebaikan-kebaikan, ketenangan-ketenangan kepada saudaranya dengan apa? Dengan ucapan dan perbuatannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau seandainya kita ini tidak bisa berbuat, tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita ini diam saja. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah untuk berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, lebih baik kita diam saja. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya khaddamtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinina fama qala li qut wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wa li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Anas bin Malik ini adalah seorang asisten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemanapun Rasulullah pergi, kemanapun Rasulullah berada, beliau selalu mengikutinya, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu selama 10 tahun. Namun tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencela, ya, kenapa kamu, ya, kenapa kamu kerjakan, kenapa kamu tinggalkan, kenapa kamu, ini dan sebagainya. Tidak mengatakan, tidak pernah Rasulullah menghardik, ya, mencela pembantunya, asistennya Anas bin Malik. Tidak pernah juga Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kamu kerjakan ini, kenapa kamu tinggalkan itu, dan lain sebagainya. Tidak pernah. Selalu Rasulullah menghargai karya dan apapun yang sudah dilakukan oleh sahabatnya, oleh pembantunya, oleh asistennya Anas bin Malik. Itulah gambaran akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah mengatakan, husnul khuluq talaqatul wajhi wa badlul ma'ruf wa kafful ada wa an tahtamila ma yakunu minan nas. Ya. Seorang ulama soleh mengatakan, ya, bahwa baiknya akhlak itu adalah wajah yang selalu berseri kepada orang lain, muka yang tidak masam, tapi selalu bertemu dengan orang lain, dengan sesama, dengan temannya, selalu dia tersenyum, selalu berseri wajahnya itu. Dia tidak menampakkan kekesalannya, kekecewaannya. Dan kemudian juga akhlak yang mulia itu adalah badlul ma'ruf, selalu berbuat yang baik, yang baik, yang baik. Jangan kita bosan untuk berbuat baik. Jangan kita bosan untuk menjadi orang baik. Jangan kita bosan untuk berperilaku menjadi orang baik. Wa kafful adza,
kemudian juga menahan untuk apa, menyakiti hati orang lain dengan perkataan ataupun perbuatan. Wa antahtamil ma yakunu minan nas, dan hendaknya orang yang berakhlak mulia itu untuk membantu kesulitan-kesulitan yang terjadi pada orang lain. Subhanallah, jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah akhlak yang mulia, akhlaknya Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya kaum muslimin bisa mengikuti pribadi dan akhlak yang mulia dari baginda Rasulullah SAW. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dengerin Pak?